Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Riawan. Kali ini saya akan mentutorialkan cara penggunaan program pembukuan akuaja.id. Program ini berbasis Microsoft Excel. Yang akan saya tutorialkan kali ini adalah program custom, bukan yang versi standar. Alur bisnisnya yaitu uh, berbisnis di bidang catering. Cuman ini tidak seperti catering biasa atau di resto-resto biasa. Ini adalah pelayanan catering ke PT-PT, ke pabrik-pabrik untuk karyawan pabrik. Oke, kita langsung saja dimulai dari pengaturan. Dari pengaturan ini ada pengaturan umum, pengaturan pengeluaran bahan baku, jenis pendapatan, pelanggan, dan supplier. Oke, kita isi dulu dari pengaturan umum. Di sini ada nama usaha, kita masukkan nama usahanya, contohnya Family Catering. Oke, selanjutnya nomor WhatsApp atau nomor teleponnya, asal saja, alamatnya Majalengka. Nah, kemudian ada pengaturan rekening. Di pengaturan rekening ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya di sini kita buatkan kas, akun kas untuk uang cash. Kemudian ada rekening bank BSI, ada OVO, yang terakhir Mandiri. Kalau ada uangnya, masukkan sebagai saldo awal. Contohnya uang cashnya sekarang ada 1 juta, masukkan 1 juta. 10 juta kebanyakan. Yang BSI 10 juta. Oke, OVO contohnya ada 3 juta. Mandiri ada 5 juta. Selanjutnya ada piutang dan utang. Nah, kalau ketika menggunakan program akuaja.id ini mempunyai piutang, tagihan ke pelanggan, maka dimasukkan juga. Contohnya ada tagihan ke pelanggan sebesar 5 juta atau bahkan utang ke perorangan, piutang perorangan atau kasbon karyawan, masukkan juga di sini. Contohnya 5 juta utang. Nah, kemudian utang juga bisa utang dari pelanggan atau utang perorangan atau ke bank. Ini juga dimasukkan di kolom utang ini. Contohnya punya utang 10 juta. Oke, untuk pengaturan umum cukup. Kemudian ada pengaturan pengeluaran. Untuk pengaturan pengeluaran ini sudah disetting sesuai dengan permintaan klien. Untuk bahan baku juga sudah disetting dengan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, untuk versi standar tidak seperti ini. Ini custom. Untuk versi standar tersedia untuk bisnis perdagangan, jasa, F&B, produksi massal, dan produksi pesanan. Untuk jenis pendapatan juga ada 2, ada jasa pelayanan makan dan pendapatan lain-lain. Ini juga sudah disetting sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada daftar pelanggan. Di daftar pelanggan ini ada ID, nama pelanggan, alamat, dan kontak. Yang diisi hanya nama pelanggan, alamat, dan kontak. Untuk ID dibiarkan saja akan otomatis. Contohnya kita punya pelanggan PT Berkah Maju. Alamatnya Karawang. Kontaknya asal saja, pindahnya ke Riau. Nah, untuk ID otomatis terisi. Yang kedua PT Berkah Abadi. Oh, jangan Berkah lagi. Jaya Maju. PT Jaya Berkah, biar beda. Nah, ID otomatis akan terisi juga. Untuk alamatnya contohnya Purwakarta. Nah, untuk kontaknya ngasal lagi, takutnya nomornya aktif. Jika kolomnya kurang lebar bisa disesuaikan. Tinggal digeser-geser aja. Ini tersedia untuk 20 pelanggan. Jika kurang masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Untuk tutorial ini saya hanya isikan 2 saja.
Kemudian ada daftar pemasok. Dan di sini juga ada ID, alamat dan kontak. Kita masukkan contohnya Toko Indah. Alamatnya Sumedang. Kontaknya ngasal lagi, takutnya nomornya aktif. Kasihan. Nah, kalau nolnya hilang, kita tambahkan tanda petik di depannya. Kalau kurang lebar bisa disesuaikan, digeser-geser saja. Kemudian Toko Koja. Untuk ID otomatis dibuatkan. Untuk ID harap jangan dirubah-rubah, soalnya isinya ini adalah rumus. Alamatnya kita ambil Bandung. Ini contoh. Oke, setelah selesai mengisi daftar pemasok dan daftar pelanggan, untuk daftar pemasok tersedia untuk 50 pemasok. Jika kurang masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita mulai masuk ke transaksi. Dimulai dari transaksi pembelian. Kita beli bahan dulu untuk dibuatkan catering. Oke, contohnya beli lauk. Kuantitinya 10. Satuannya kilo, jadi 10 kilo. Nah, total harga yang dimasukkan di sini bukan harga per kilo, tapi harga keseluruhan, harga untuk 10 kilo. Contohnya untuk 10 kilo lauk, total harganya 1 juta. Kalau sudah, klik tambah. Nah, kalau mau ditambah lagi produknya bisa. Contohnya buah. Buah 5 kilo. 5 kilo, 1 kilonya 100.000, jadi 500.000. Klik tambah lagi. Kemudian ada snack. Pendamping. Kita ambil snack. Beras. Beras 25 kilo. 1 kilonya 10.000, jadi 250.000. Bacakan. Kalau sudah, klik tambah. Nah, ini akan otomatis total belanjanya akan terisi. Pilih dulu metode pembayaran. Apa yang dimaksud dengan metode pembayaran? Metode pembayaran itu uangnya dari uang yang disimpan di mana? Yang disimpan di cash, atau disimpan di BSI, atau disimpan di OVO atau Mandiri. Contohnya kita pakai cash dulu. Suppliernya dipilih, jangan lupa. Contohnya kita dari Toko Indah belanjanya. Oke, kalau Toko Indahnya ngasih potongan, dimasukkan potongannya berapa. Contohnya Toko Indah kasih diskon 50.000. Jadi total yang harus dibayarnya hanya 1.700.000. Nah, kita masukkan pembayaran. Jika pembayarannya lunas, maka masukkan 1.700.000. Tapi kalau ngutang bisa ketik 0 jika emang keseluruhan ngutang, atau dibayar bagian. Contohnya kita bayar 700.000 dulu. Berarti ada utang 1 juta. Oke, kalau udah disimpan. Nah, data tadi akan masuk ke data pembelian. Di sini ada rincian nomor transaksinya, tanggalnya, jenis produk, kuantiti, satuan, harga, metode, dan lain-lain. Baik, selanjutnya untuk utang tadi masuknya kemana? Nah, untuk utang itu akan dilaporkan di laporan utang. Untuk mengakses halaman ini, tinggal klik tombol di sini, ada tombol laporan. Kita klik aja, kan otomatis ini. Ya, kita coba dari pembelian yang tadi ya. Nah, setelah itu pilih utang. Dari transaksi di pembelian tadi akan otomatis menampilkan laporan utang sebagai berikut. Ada nomor transaksinya, tanggal, nama supplier, utang, pembayaran, dan sisa utang. Berhubung ini belum ada pembayaran, jadi masih 0 dan sisa utangnya masih tetap 1 juta. Oke, kita coba gimana caranya untuk membayar utang ini. Kita masuk ke menu utang, klik menu utang, pilih dulu nomor transaksinya. Nomor transaksinya 001, berhubung masih
satu transaksi. Nah, di sini cukup memasukkan jumlah pembayaran. Contohnya hanya membayar setengahnya dari utang, yaitu 500.000. Kita masukkan 500.000, otomatis sisa akan menampilkan 500.000, keterangan pun otomatis lunas. Ini gak usah diubah-ubah, ini udah rumus. Selanjutnya tinggal memilih metode pembayaran. Nah, yang 500.000 ini dibayar dari uang yang mana? Kita ambil contoh dari uang yang mandiri. Setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah transaksi berhasil, akan otomatis mengupdate laporan utang. Nah, di laporan utang ini, yang semula sisa utangnya, oke, ini rumusnya terhapus, mohon maaf. Oke, nah untuk di laporan utang, akan otomatis mengupdate di pembayaran. Mengupdate 500.000 sejumlah uang yang dibayarkan tadi. Sisa utangnya tinggal 500.000. Nah, gimana kalau yang 500.000 ini mau dibayar juga? Tinggal masuk ke laporan utang lagi. Kita pilih nomor transaksinya masih 001. Nah, di sini utangnya cuma 500.000, yang tadinya awalnya sejuta, karena udah dibayar jadi tinggal 500.000. Kita lunasin sekarang, bayar 500.000. Sisa utangnya akan 0, keterangannya juga akan lunas. Kita pilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang kedua boleh berbeda atau sama. Kita ambil contoh berbeda. Contohnya ini dibayarkan langsung melalui uang cash. Kita pilih cash. Kalau udah, tinggal simpan. Kita lihat lagi untuk laporan utangnya. Oke. Nah, di sini akan terupdate otomatis 0. Pembayaran 1 juta. Baik. Nah, setelah proses pembelian dan pembayaran utang, kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, di sini ada beberapa inputan yang harus diinput. Ini secara otomatis sudah disediakan sama programnya. Untuk nomor transaksi harap jangan dirubah, tanggal secara default tanggal hari ini, tapi kalau mau dirubah juga bisa, tinggal diketik manual aja. Contohnya mau tanggal 9 bulan 5 tahun 2022, seperti itu juga bisa. Jenis pendapatan defaultnya jasa pelayanan makan, tapi di sini ada 2 opsi, ada pendapatan lain-lain. Kita ambil contoh jasa pelayanan makan. Nah, di sini pilih pelanggan dulu, siapa yang diberikan pelayanan makannya. Di sini ada 2 pilihan, kita ambil PT Berkah Maju. Nilai penjualannya berapa? Nah, untuk nilai penjualan ini adalah nilai totalnya, bukan nilai per porsi. Contohnya total dari satu kali pelayanan makan itu 10 juta. Kita masukkan 10 juta. Untuk tanggal jatuh temponya. Nah, untuk di pabrik-pabrik biasanya itu bukan beli dulu baru dianterin makanan, tapi pelayanan makannya dikasih dulu, nanti dibayar per bulan di akhir bulan. Untuk klien saya yang kali ini seperti itu alurnya. Tapi di beberapa bisnis mungkin berbeda. Berhubung ini custom, jadi dibuatkan menyesuaikan dengan alur bisnis klien saya. Oke. Jatuh temponya secara default itu 30 hari setelah pelayanan atau tanggal transaksi. Tapi ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya jatuh temponya tanggal 20 Mei. Tinggal diketik manual 20 Mei 2/5/22. Nah, kalau sudah tinggal klik tambah. Kalau mau sekalian menginput lagi dengan klien yang lain juga bisa. Bisa berbeda jenis pendapatannya. Untuk kali ini saya samakan saja jasa pelayanan makan. Nama pelanggannya kita ambil pelanggan nomor 2, PT Berkah. Nah, nilai penjualannya contohnya 15 juta. Oh, tanggal jatuh temponya sekarang akhir bulan 30/5/21. Oh, 22.
Kalau udah ditambahkan, setelah itu klik simpan. Nah, hasil inputan yang barusan kita input itu akan masuk ke laporan piutang. Nanti ini akan digunakan untuk penagihan. Nah, di laporan piutang atau tagihan ini ada nomor transaksi, tanggalnya, jenis pendapatannya, nama pelanggannya, nilai penjualan, jatuh tempo. Kalau sudah ada pembayaran, ada pembayarannya, dan sisanya. Gimana kalau kita coba menerima piutangnya? Oke, tinggal masuk ke menu piutang. Di sini pilih nomor fakturnya, contohnya nomor 1. Pembayarannya contohnya dibayar lunas 10 juta. Maka akan otomatis sisa piutangnya akan 0. Keterangannya juga akan otomatis menjadi lunas. Nah, di sini metode pembayarannya. Uang yang 10 juta ini diterima melalui rekening yang mana? Ditransfer ke Mandiri kah, ke OVO kah, ke BSI atau tunai? Kalau tunai kita pilih kas. Untuk nama pelanggan, tanggal faktur akan otomatis. Jadi di sini hanya memilih nomor faktur, masukkan jumlah pembayaran, terus memilih metode pembayarannya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, data yang baru saja kita input itu akan mengupdate laporan piutang. Nah, di laporan piutang yang nomor 1 ini otomatis akan mengupdate nilai pembayarannya. Tadi dibayar 10 juta, jadi sisa utangnya tinggal 0. Oke. Gimana kalau bayarnya nggak langsung lunas? Apakah bisa? Tentu. Kita coba biar lebih jelas. Kita pilih nomor faktur yang kedua, 15 juta. Contohnya dibayar 5 juta dulu. Nah, di sini sisa piutangnya otomatis akan muncul 10 juta, keterangannya pun belum lunas. Metode pembayaran contohnya kita pilih melalui Mandiri. Kalau udah simpan. Nah, ini akan otomatis mengupdate laporan piutangnya. Di laporan piutang ada 5 juta pembayaran, jadi sisa piutangnya tinggal 10 juta. Nah, gimana kalau yang 10 jutanya juga dibayar? Kita tinggal masuk lagi ke piutang. Pilih nomor faktur yang kedua lagi. Piutangnya akan menjadi 10 juta yang awalnya 15 juta. Kita masukkan nilai pembayaran 10 juta. Otomatis sisa piutang akan 0. Keterangan pun akan menjadi lunas. Kita pilih metode pembayarannya, contohnya kita pilih Mandiri lagi. Oke, setelah berhasil kita lihat piutang. Nah, ini semuanya akan menjadi 0 sisa piutang. Oke, baik, 4 transaksi sudah kita coba. Transaksi piutang, utang, penjualan, dan pembelian. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi pembayaran atau transaksi pembayaran operasional. Nah, untuk di menu ini digunakan untuk pembayaran rutin. Salah satunya yaitu pembayaran PB1, PPh pasal 23, biaya gaji, listrik, dan lain sebagainya. Mari kita coba langsung. Contohnya kita mau bayar PB1. Penerimanya pemerintah daerah biasanya melalui Badan Penerimaan Daerah Bapenda. Keterangannya bayar pajak. Jumlahnya contohnya 1 juta. Metode pembayarannya. Nah, ini dibayar dari uang yang di mana? Yang di BSI, OVO, Mandiri, atau yang di kas, uang yang ada di tangan. Kalau udah tambahkan. Kalau mau dilanjutkan bisa. Contohnya mau sekalian sama ngerekap biaya listrik. Bisa. Penerimanya PLN. Contohnya keterangannya beli token atau bayar listrik pasca bayar atau prabayar. Nah, untuk keterangan juga bisa ditambahkan orang yang membelanjakannya atau membayarkannya. Contohnya Agus. Di sini opsional untuk keterangan nominalnya 130.000. Contoh. Untuk metodenya dipilih melalui uang yang mana. Kalau belinya online pakai OVO tinggal pilih OVO.
tambahkan. Kalau masih ada yang mau diinput, bisa dilanjutkan. Contohnya beli LPG, penerima toko gas. Terangannya beli gas 12 kilo. Jumlah pembayarannya 300.000. Dibayar melalui apa? Ditransfer contohnya. Melalui BSI, tambahkan. Kalau masih kurang, masih bisa ditambahkan. Kita pilih beli BBM. Penerima SPBU. Terangan beli bensin 10 liter. Jumlahnya contohnya 100.000. Bayarnya pakai apa? Kita tunai, cash. Kalau masih kurang, masih bisa dilanjutkan. Bayar mes karyawan. Bayar mes bulan April. Oh, salah. Ini harusnya di keterangan. Oh, ada minus. Oke, penerimanya ibu kos. Jumlahnya contohnya 1 juta. Metodenya cash. Tambahkan. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Otomatis akan tersimpan. Nah, dari data inputan tadi akan masuk ke data pembayaran. Nah, di sini ada rinciannya. Jadi kalau suatu saat butuh data atau mau diperiksa bisa lewat kalau nama sheetnya DB pengeluaran, tapi untuk mengakses lebih cepat tinggal diklik data pembayaran di sini. Oke, nah dari data-data ini akan dilaporkan secara otomatis ke laporan keuangan. Nah tadi yang jasa pelayanan yang 10 juta plus 15 juta otomatis dilaporkan di sini. Di sini nggak usah ngapa-ngapain lagi, cuma tinggal klik laporan aja. Ininya udah otomatis dihitungkan oleh programnya. Nah, di sini juga PB1 yang tadi kita input sudah masuk dan menjadi pengurang penghasilan atau pendapatan. Jadi total pendapatan sebelum pajaknya 24 juta. Untuk biaya bahan baku juga yang tadi diinput di menu pembelian otomatis masuk ke sini mengupdate jumlah-jumlah pembelanjaannya. Lauk 1 juta, buah 500.000, beras 250.000. Jadi jumlah biaya bahan bakunya dihitungkan otomatis 1.750.000. Terus tadi biaya listrik, mes karyawan dan LPG pun otomatis masuk ke laporan laba rugi di sini. Dijumlahkan secara otomatis dan menghasilkan jumlah biaya operasional. Kalau biaya operasional hanya yang ini aja. Dari BPJS tenaga kerja hingga peralatan pelayanan 100.000. Nah kalau ada tanda kurung ini jatuhnya mengurangi. Nah ini akan dihitung dikalkulasikan menjadi laporan laba rugi. Oke, dari laporan laba rugi ini akan diolah menjadi laporan perubahan modal hingga sampai neraca. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi perpindahan kas atau di menunya konversi kas. Nah, konversi kas ini digunakan ketika ingin memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya mau nabung ke bank berarti mindahin uang cash ke rekening bank. Pilih rekening asalnya, rekening kas, rekening tujuannya rekening BSI atau OVO atau Mandiri, keterangannya nabung. Jumlahnya 1 juta. Biaya admin kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada nggak usah. Kalau udah tambahkan. Ini bisa
dilanjutin kalau banyak, tapi kita coba satu-satu saja biar lebih jelas. Kalau udah tinggal diklik simpan. Oke, kemudian gimana kalau mau ambil uang? Berarti ngambil uang itu memindahkan uang di rekening bank ke uang kas. Kita ambil dari Mandiri, ngambil uang jadi kas. Dan keterangannya ambil uang dari ATM. Jumlahnya 500.000. Kalau ngambil uang biasanya nggak ada biaya admin, tinggal tambahkan. Kalau udah disimpan. Oke. Nah, gimana kalau antar bank? Itu juga bisa. Contohnya dari BSI. Ditransfer ke Mandiri. Jumlahnya contohnya 500.000. 5 juta ini kegedean. Nah, kalau antar bank ini kan ada biaya adminnya 6.500. Nah, uang 6.500 itu diinput di sini. Di biaya admin. Keterangannya ininya Mandiri aja lah, jangan OVO. Kalau OVO kan top up katanya. Keterangannya mindahin uang. Kalau udah, klik tambah, terus simpan. Nah, dari transaksi ini akan mempengaruhi saldo kas yang ada di laporan keuangan yang di neraca. Ini akan otomatis berpindah saldonya. Oke, selanjutnya ada transaksi kas lainnya. Transaksi kas lainnya itu emang jarang, tapi tetap harus disediakan dan mungkin suatu saat digunakan. Kita bahas untuk yang pertama ada pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi ini digunakan ketika pemilik perusahaan mengambil dana dari perusahaan untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan usahanya. Contohnya beli seragam anak, tapi pakai uang perusahaan. Jadi itu dianggap sebagai pengambilan pribadi. Pilih dulu jenis transaksinya, kemudian pilih rekeningnya. Uang itu diambil dari rekening yang mana? Kita ambil contoh BSI. Keterangannya beli seragam anak. Jumlahnya 300.000. Untuk keterangan biarkan saja akan otomatis terisi. Oke, kalau udah klik tambah seperti biasa. Kemudian pembayaran utang. Nah, ini diperuntukkan untuk utang pribadi. Kalau untuk utang dagang masuk ke menu utang yang ini. Contohnya si Pak Bosnya ini punya utang nih, minjem uang dulu ke temennya atau ke bank. Nah, ketika membayar menggunakan menu transaksi kas lainnya. Pilih jenis transaksinya pembayaran utang, rekeningnya dibayar melalui uang yang dimana, contohnya kas. Keterangannya bayar utang ke teman. Jumlahnya 500.000. Kalau udah tambahkan. Oke, kemudian ada pemberian pinjaman. Nah, pemberian pinjaman ini ketika uang perusahaan dikeluarkan untuk kasih pinjam atau kasban karyawan. Kasban karyawan juga dimasukkan di transaksi ini. Oke, contohnya kasban karyawan. Dibayarnya cash menggunakan uang tunai. Keterangannya kasbon Agus. Itu kan pemberian pinjaman jatuhnya. 100.000. Kalau udah tambahkan. Kemudian pembelian aset. Nah, kalau perusahaan beli mobil, beli motor, atau beli komputer, di input di transaksi kas lainnya dengan jenis transaksi pembelian aset. Pilih rekeningnya, kita pakai Mandiri. Contohnya beli komputer. 4 juta. Tambahkan kalau udah. Selanjutnya pembayaran sewa jangka panjang. Untuk sewa jangka panjang ini adalah sewa yang masa sewanya itu lebih dari 12 bulan. Contohnya sewa ruko. Kita pilih dulu rekeningnya, kas. Sewa ruko.
untuk 2 tahun. Jumlahnya 10 juta. Baik, selanjutnya kita ke jenis transaksi penerimaan piutang. Nah, ini contohnya tadi si Agus. Si Agus kan pinjam 50.000. Sekarang dia mau bayar. Nah, ini juga diinput di sini. Contohnya dia bayarnya tunai. Pilih rekening kas. Keterangannya Agus bayar utang. Oh, yang bayar utang terbingung. Bayar kasbon. Masukkan 50.000. Tambah. Oke. Selanjutnya ada penerimaan pinjaman. Nah, kalau Pak Bosnya minjem uang, baik dari lembaga keuangan, perorangan, ini juga dimasukkan, harus dimasukkan agar transaksi keuangannya terekam semua. Contohnya pinjam dari teman melalui transfer mandiri. Oke, kasih keterangan pinjam uang ke Wario. Contoh nama temannya Wario. Jumlahnya 10 juta. Kalau udah, tambahkan. Nah, kalau ini kurang lebar bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya tambahan modal. Nah, kalau Pak Bosnya lagi banyak uang nih, atau habis jual tanah, uangnya mau dimasukin ke bisnisnya, yaitu itu didefinisikan sebagai tambahan modal. Pilih rekeningnya, contohnya uangnya uang tunai, kita pilih kas. Keterangannya tambahan modal Pak Bos. Totalnya 50 juta. Oke, kalau udah tambahkan. Selanjutnya ada jenis transaksi penerimaan kas lainnya. Nah, penerimaan kas lainnya yaitu penerimaan kas yang di luar dari penerimaan piutang, penerimaan pinjaman, atau tambahan modal. Bukan juga hasil penerimaan piutang dagang atau hasil penjualan. Contohnya gini. Tadi kan transaksi pengeluaran kas itu ketika kehilangan uang karena jatuh. Nah, penerimaan kas lainnya, salah satu contohnya itu mungkin ada orang yang salah transfer. Walaupun itu salah transfer, tetap harus dibukukan agar nominal kas, nominal uang di rekening dan di pencatatan itu sama. Contohnya ada yang salah transfer ke rekening OVO. Terangannya transfer nyasar. Nominalnya 500.000. Wah, banyak. Tambahkan. Kalau udah tinggal disimpan. Baik, untuk hasil inputan itu direkam di sini. Di DB lainnya kalau nama tabnya, nama sheetnya. Kalau di sini untuk memudahkan akses tinggal klik data transaksi kas lainnya. Data konversi kas juga ada. Tinggal diklik di menu ini atau nama sheetnya DB perpindahan. Oke, untuk data pembayaran juga sama. Ada tempat-tempat merekapnya, tempat menyimpan. Baik, cukup sekian tutorial kali ini. Untuk bantuan atau jika ada yang masih kurang jelas, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.